Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-24 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta EPS Patiasina Martin. Jemaat, marilah berdiri, kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan yang beribadah saat ini. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita saat ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayatnya yang ke-27 yang menyatakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam hati batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah yang Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih,
agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu, sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Inilah pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis di dalam surat Roma pasal 3, ayat 23 sampai dengan 24 yang menyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang berdiri. Bersama kita akan mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Surat Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17 yang menyatakan demikian. Apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah pakaian kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk. Mari kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu, dan memampukan kami juga membagi kekayaan firman-Mu itu
kepada semua orang melalui pikir, tutur, dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Yesaya pasal 50 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam yang menyatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesaya adalah salah seorang imam yang dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan umatnya bangsa Israel untuk menyampaikan, menyerukan suara Tuhan. Di tengah kehidupan orang Israel, seorang imam, seorang nabi adalah pemimpin umat yang mau menjaga kehidupan umat, mau mengajarkan dalam kehidupan umat supaya mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak terlepas juga Nabi Yesaya. Dikatakan bahwa imam ataupun nabi tidak saja harus menyampaikan firman Tuhan, harus menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan umat. Tetapi apa yang disampaikan, apa yang dikatakan itu juga yang dilakukannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah kehidupan umat. Dia mengajarkan, dia mengingatkan, dia menuntun, dia menjaga dengan kebenaran firman Tuhan, tapi dia juga harus memberlakukan apa yang dia katakan. Sehingga seorang nabi atau imam, apa yang diajarkan harus seiring sejalan dengan apa yang dikerjakannya. Itulah pemimpin yang berintegritas. Yesaya dalam pembacaan kita saat ini pasalnya yang ke-50 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6, dia menyatakan demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Mulut, lidah yang diberikan oleh Tuhan, Tuhan harapkan dari seorang pemimpin, dari hambanya, dari seorang Yesaya nabi Tuhan, untuk dia menyampaikan, memotivasi orang, menguatkan orang, mendukung orang lain, supaya mereka selalu punya semangat yang baru di dalam Tuhan untuk menjalani kehidupan mereka. Mengapa demikian?
Bapak Ibu Saudara, Yesaya juga bekerja di tengah-tengah kehidupan orang Israel ketika mereka dalam pembuangan. Dan kita tahu bersama bahwa dalam pembuangan orang Israel pernah berada dalam posisi yang sangat terjatuh ketika mereka merasa ditinggalkan Tuhan. Ketika mereka merasa kami dibuang, kami jauh dari hadirat Tuhan. Kami orang-orang berdosa. Untuk itulah Tuhan memanggil dan memakai Yesaya. Dia mengurapi mulut Yesaya, lidah bibirnya akan mengatakan kepada orang Israel untuk menguatkan, memotivasi mereka lagi, memberikan semangat yang baru, menjalani kehidupan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Yang kedua, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Yesaya menyaksikan bahwa sebagai nabi Tuhan, dia juga diberikan telinga yang mau mendengar suara Tuhan, mendengarkan arahan Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan. Dan dia tidak menolak, dia tidak membangkang, dia tidak menghindari, dia tidak membelakangi. Tapi apa yang dia dengar dari Tuhan, itu yang dia kerjakan, itu yang dia lakukan. Dan menurut Yesaya, kalau dia punya telinga seperti itu adalah karena Tuhan yang memberikannya dalam ketaatan dan kesetiaan. Dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Bahwa sang nabi siap menerima resiko menjadi seorang nabi pemimpin di tengah-tengah umat yang kadang-kadang susah diatur, bukanlah hal mudah. Tantangannya ada, pergumulannya ada, tapi Yesaya mau katakan, aku memberi punggungku untuk orang memukul aku. Aku memberi pipiku untuk orang yang mau menampar, mencabut janggutku. Dan aku tidak menyembunyikan mukaku ketika mau dinodai atau diludahi. Yesaya siap untuk menerima tugas tanggung jawab bahkan konsekuensi ketika dia dipanggil Tuhan dan diutus Tuhan untuk memimpin kehidupan bangsa ini. Supaya bangsa ini tetap hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Supaya bangsa ini hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesaya tidak saja taat dan setia dalam mendengar perintah, firman, perkataan dari Tuhan. Tetapi dia juga harus melakukan, mempraktekkan, menunjukkan lewat hidupnya apa yang Tuhan inginkan. Itulah seorang pemimpin. Anda dan saya juga seorang pemimpin. Ada di antara kita yang mungkin menjadi pemimpin dalam organisasi, pemimpin dalam pekerjaan, pemimpin dalam kelompok, pemimpin dalam keluarga. Paling tidak setiap orang adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Anda dan saya begitu banyak mendengar ajaran firman Tuhan. Anda dan saya bukan baru kali ini atau hari ini mendengar sapaan firman Tuhan. Tapi ada banyak yang sudah kita terima dari kebenaran firman Tuhan. Ia menuntun, ia mengajar, ia mengarahkan hidup kita supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mendengar saja tidak cukup. Tetapi yang diminta dari kita adalah sebagai pemimpin paling tidak atas kehidupan kita,
apa yang kita dengar, apa yang kita ajarkan, itu yang kita lakukan. Kita dengar firman Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan punya mau dalam hidup kita. Itu ya juga yang harus kita sampaikan kepada orang di sekitar kita. Tapi tidak cukup untuk hanya memberitakan atau mengajar. Anda dan saya diminta juga untuk melakukan, menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan, dan menjadi kesaksian bagi kehidupan orang banyak, secara lisan lewat tutur kata kita, maupun juga dalam perbuatan hidup kita. Bukan berarti firman Tuhan berbicara, kita pintar berkhotbah, kita pintar mengutip ayat-ayat Alkitab, kita pintar berkata itu kehendak Tuhan. Tapi dalam perilaku, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak menampilkannya, kita tidak menyaksikannya. Apa yang kita sampaikan bertentangan dengan apa yang kita kerjakan. Mari Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mau menyampaikan kepada kita semua, dimanapun kita berada. Firman Tuhan sudah mengajarkan kita, dan kita diminta untuk menyampaikan itu, meneruskan itu dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Tapi bukan hanya secara lisan, tapi dalam seluruh sikap, seluruh gaya hidup, dalam kehidupan kita setiap hari, kita mau menampilkan dan menyaksikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah kehidupan yang berintegritas. Ketika kita merespon kebaikan dan keselamatan Allah di dalam kehidupan kita. Ingat, tidak saja pintar berbicara, tapi pintar melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan bersama dengan sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang berdiri. Bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing hati dan mulut kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Engkau perdengarkan kepada kami dalam ibadah minggu saat ini. Kami semua jemaat-Mu Tuhan, yang beribadah dari rumah kami masing-masing, Tuhan lihatlah peribadahan kami, biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh diperdengarkan, tertanam dalam hati kami menjadi pribadi yang taat dan setia mendengar firman Tuhan, meneruskannya dalam kehidupan bersama dengan orang lain, baik secara lisan maupun juga dalam sikap hidup kami setiap hari. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami nyata menyaksikan kemuliaan nama-Mu lewat tutur kata dan keberadaan seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami juga mau berdoa bagi semua jemaat Tuhan yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati setiap peribadahan anak-anak-Mu. Bahkan doa-doa yang dinaikkan secara pribadi, Tuhan dengar dan sempurnakan. Tuhan jawab seturut dengan kehendak Tuhan. Topang semua anak-anak-Mu Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan. Jauhkan dari segala penularan wabah COVID-19. Tuhan memberkati pola hidup yang sudah dilakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Mereka yang terbaring dalam kelemahan tubuh di rumah sakit ataupun di rumah, Tuhan campur tangan berikan pemulihan, sehingga saudara kami boleh kuat dan sehat kembali. Kami berdoa Bapa di sorga, untuk mereka yang berada dalam pergumulan-pergumulan kehidupan, Tuhan campur tangan, berikan kekuatan, dan berikan jalan keluar yang terbaik. Kami berdoa untuk orang tua kami dalam usia lanjut, Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan kesehatan, damai sejahtera, sukacita, dan senantiasa berada dalam persekutuan yang kuat bersama dengan Tuhan. Kami berdoa Bapa di sorga, untuk saudara kami yang bertambah usia di sepanjang minggu ini, baik kelahiran maupun perkawinan. Tuhan memberkati, sehingga usia yang baru senantiasa memuliakan nama Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan mereka, juga memelihara mereka dalam kehidupan di usia yang baru. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan menyertai memberkati mereka. Kami berdoa bagi kehidupan kami sebagai gereja-Mu. Tuhan tolong supaya kami dalam ketaatan kesetiaan tetap menjadi pemimpin-pemimpin yang boleh hidup dalam ketaatan kesetiaan. Apa yang kami sampaikan, kami ajarkan, kami beritakan, itu juga yang gereja-Mu lakukan Tuhan. Sehingga lewat keberadaan gereja-Mu nama Tuhan dipermuliakan dan menjadi berkat untuk banyak orang. Kami berdoa Tuhan untuk lingkungan sekitar kami, Cipinang Lontar khususnya. Tuhan memberkati seluruh masyarakat yang ada, topang semua mereka dengan kekuatan kesehatan. Pelihara keseharian mereka dalam cinta kasih-Mu, pakai kami menjadi alat dalam tangan-Mu, sehingga hidup mereka selalu berada dalam kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa yang di sorga. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi pelayanan kesaksian dan persekutuan kami ke depan. Tuhan campur tangan, biarlah lewat kehadiran gereja-Mu GPB Jemaat Torsina DKI Jakarta, nama Tuhan selalu diagungkan dan dipermuliakan dan disaksikan. Kami berdoa Bapa di sorga, untuk keberadaan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, alamnya, rakyatnya, Tuhan berkati semuanya, sehingga berada dalam kebaikan-Mu, damai sejahtera-Mu, keadilan-Mu, kemakmuran, dan biarlah ya Tuhan wabah ini boleh segera berakhir, vaksin boleh segera ditemukan, dan semua kami hidup dalam kekuatan kesehatan damai sejahtera Allah. Terima kasih Bapa yang di sorga, ketika kami boleh menyapa Engkau lewat syafaat kami pada saat ini. Bapa di sorga, ada banyak yang ingin kami pinta, tapi kami tak mampu menyebutkannya satu persatu. Oleh karenanya Bapa, kami mohon Kau dengar dan sempurnakan doa kami, melengkapi apa yang sudah kami sampaikan lewat kata-kata kami. Dan Tuhan berkatilah setiap kami
yang boleh ambil bagian di dalam pelaksanaan ibadah saat ini, baik itu presbiter bertugas, organis, pemandu lagu, multimedia. Tuhan memberkati semua kami, sehingga peribadahan kami sungguh berkenan di hadapan-Mu, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Jikalau ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sungguh kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, sambil mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 pasal 6 dan 7 yang mengatakan, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, terimalah dan alamilah damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.